Sejak ribuan tahun yang lalu, manusia selalu bertempur dengan para iblis karena mereka berpikir kalau iblis adalah makhluk yang mengerikan. Dan untuk mengalahkan para iblis di muka bumi, lahirlah grup pahlawan generasi baru yang dipimpin sama pria bernama Yuka. Hingga setelah peperangan berlangsung cukup lama, Yuka memutuskan untuk berjuang sendirian dan menerobos kerajaan para iblis. Tapi di saat Yuka ingin menghabisi Raja Iblis tersebut, Yuka langsung kaget dan terkejut karena Raja Iblis ternyata adalah seorang gadis. Lalu dengan menundukkan kepalanya, gadis itu tiba-tiba memberikan salam kepada Yuka, mengatakan kalau dia telah menunggu Yuka. Hal itu membuat Yuka merasa bingung karena sang iblis ini mengatakan hal yang aneh. Dan meskipun sempat salting sama melonnya, Yuka segera bertanya kepada gadis itu bahwa kenapa Raja Iblis saat ini berbentuk gadis yang cantik. Lalu dengan paras yang menawan, ia segera mengatakan kalau dia adalah Gita, yaitu sang Raja Iblis generasi yang baru. Dan sebelum tergoda semakin dalam, Yuka pun menyuruh Gita untuk bersiap karena dia akan segera menghabisi Gita. Tapi Gita lantas bertanya kepada Yuka apakah dia tega membunuh gadis secantik Gita. Hal itu pun seketika menghancurkan iman Yuka dan hati nuraninya pun memutuskan untuk menahan tebasan pedangnya. Lalu Gita pun menjelaskan kepada Yuka kalau dia merupakan Raja Iblis yang berbeda dari sebelumnya. Dimana kalau Raja Iblis yang lama mendeklarasi perang, Gita saat ini adalah Raja Iblis yang berbeda dan dia sangat ingin menciptakan perdamaian. Tentunya Yuka langsung membantah hal itu karena para iblis kan dikenal sebagai makhluk jahat yang ingin menghancurkan dunia. Tapi Gita segera membantah perkataannya, mengatakan kalau manusia dan iblis sebenarnya punya dosa yang hampir sama. Contohnya seperti manusia yang suka menanam sawit, nambang sembarangan, sampai menebang pohon dan menciptakan polusi yang amat banyak. Kemudian Gita segera mengambil dokumen yang dia ciptakan untuk memperlihatkan kejahatan manusia yang sebenarnya. Dan saat membaca dokumen tersebut, Yuka pun tak menyangka kalau manusia ternyata jauh lebih mengerikan ketimbang para iblis. Di mana mereka suka korupsi dana rakyat, tertawa di atas perang yang sedang terjadi, dan menghancurkan usaha rakyat yang tak berdaya. Bahkan mereka telah menanam jutaan pohon sawit hanya untuk memperkaya diri sendiri dan membangun dinasti pada kerajaan mereka. Namun karena buktinya belum terasa cukup, Gita pun lantas menarik Yuka di kamarnya untuk memperlihatkan sesuatu kepada Yuka. Hingga ketika sampai di kamar Gita, ia pun segera mengaktifkan sihir proyeksi untuk memperlihatkan masa lalu dari ingatan para manusia. Bahkan dengan sihir proyeksi tersebut, Gita pun dapat memperlihatkan masa kecil Yuka ketika Yuka lagi berdansa pada kerajaan. Dan pas melihat masa lalunya kembali, Yuka pun melihat beberapa pejabat korup yang sedang merencanakan sesuatu untuk mengkorupsi. Dan karena Yuka masih bocil, Yuka pun tak menyadari perkataan mereka dan tak mengerti apa yang sedang mereka rencanakan. Hingga setelah Gita memperlihatkan realitanya, Yuka pun segera menyadari sikap manusia yang sebenarnya lebih ngeri dari para iblis. Sementara di lain sisi, kita pun akan melihat beberapa rekan Yuka yang lagi merasa kesal sama si Yuka. Karena bukannya bertarung bersama-sama, Yuka malah meninggalkan mereka di medan perang dan pergi mengalahkan Raja Iblis seorang diri. Lalu kembali pada Yuka dan Gita, di mana setelah Gita memperlihatkan kenyataan, Yuka akhirnya percaya sama Gita dan pengen mendengarkan rencana Gita. Dan dengan perasaan yang bahagia, Gita pun menjelaskan kepada Yuka kalau dia ingin menciptakan dunia tanpa peperangan. Namun peperangan tak dapat langsung dihentikan karena ada beberapa kerajaan yang harus bergantung sama perang untuk meningkatkan ekonomi mereka. Salah satunya adalah kerajaan bernama Frozen yang bakal mengalami kebangkrutan dan kemiskinan karena tanah mereka yang tidak subur. Dan tanpa adanya perang saat ini, kerajaan mereka tak akan mendapatkan suplai dari kerajaan pusat yang hanya datang saat perang sedang berlangsung. Yang padahal sebenarnya mereka nggak pengen bertarung, tapi mereka harus tetap bertarung untuk bertahan hidup. Untungnya, Gita punya rencana matang yang telah dia persiapkan untuk mengatasi masalah seperti ini. Dan hal yang pertama dia ingin lakukan adalah membasmi kemiskinan pada setiap desa, serta kelaparan yang menghantui para manusia. Dan untuk melakukan hal itu, Gita sangat membutuhkan bantuan Yuka, karena Yuka punya kekuatan yang luar biasa sebagai pahlawan yang telah dipercaya.
Apalagi setelah mendengarkan kisah Yuka selama ini, Gita pun secara perlahan merasa jatuh cinta kepada Yuka dan terobsesi dengan kekuatan Yuka yang luar biasa. Lalu dikarenakan rencana Gita terdengar menarik, Yuka segera menerima hal tersebut untuk menyelamatkan dunia bersama dengan Raja Iblis yaitu Gita, di mana mereka akan membasmi para bangsawan korup dan menghilangkan kelaparan yang sangat mengerikan. Tapi di saat Gita ingin memeluk Yuka karena merasa bahagia, Gita pun gak sengaja menyentuh alat proyeksi yang gak sengaja memperlihatkan ingatan masa lalu Gita, di mana Gita sering memikirkan Yuka dan selalu berdoa untuk bisa bertemu dengan Yuka. Hingga di pagi hari, Gita akan mengajak Yuka di desa terpencil yang berada dekat dengan kerajaan Frozen. Dan pada desa tersebut, Gita telah mendirikan gereja bernama Cahaya untuk membangun ekonomi desa menjadi lebih baik. Di sana, mereka pun langsung disambut sama pelayan bernama Sumi yang mengira kalau Gita dan Yuka telah menikah. Namun Yuka segera membantah hal itu, mengatakan kalau mereka baru aja bertemu dan baru menjalin kontrak satu sama lain. Tapi pada malam hari yang sepi, Sumi segera bertanya kepada Gita tentang hubungan di antara Yuka dan Gita saat ini. Dan Gita pun menjelaskan kalau setelah menciptakan perdamaian yang dia inginkan nanti, Gita sangat ingin menikah sama Yuka. Hingga pada keesokan hari, Gita pun memperlihatkan beberapa tanaman yang bisa bertahan pada cuaca dingin kepada Yuka. Dan ketika waktu panennya tiba nanti, dia akan memberikan separuh bibit yang unggul untuk beberapa kerajaan yang mirip seperti Frozen. Ia berharap kalau dengan cara itu, ekonomi dari beberapa kerajaan akan kembali bertumbuh dan mereka tak harus bergantung lagi pada peperangan. Dan setidaknya dengan hal itu, peperangan akan berkurang secara drastis karena ada beberapa negara yang tak lagi bergantung pada peperangan. Tapi pada malam hari yang dingin, Gita tiba-tiba menyuruh Yuka untuk duduk di sampingnya karena Gita ingin merasakan kehangatan Yuka. Tentunya hal itu pun bikin Yuka jadi salting karena untuk pertama kalinya ada gadis yang pengen duduk bersama dengan Yuka. Dan karena Gita telah mencintai Yuka selama ini, Gita pun meminta Yuka untuk bercaplokan karena Gita udah nggak tahan lagi. Namun suara kuda malah muncul secara tiba-tiba dan hal itu merusak kemesraan yang sedang mereka lakukan. Dan saat mereka mengecek asal dari suara tersebut, mereka pun bertemu dengan dua budak yang nampaknya lagi kabur dari para majikannya. Kemudian Sumi segera bertanya kepada mereka tentang alasan mereka yang kabur dari rumah para bangsawan. Dan mereka pun menjelaskan kalau di rumah bangsawan mereka sering mendapatkan perlakuan buruk sama dikatain sebagai monster. Lalu karena merasa kasihan kepada mereka, Gita pun ingin memberikan pakaian gratis dan tumpangan sementara untuk mereka berdua. Tapi pas Gita pengen pergi, gadis bernama Ines segera memohon kepada Gita untuk gak mengembalikan mereka kepada para majikan mereka. Karena jika kembali pulang, mereka pasti akan diberikan hukuman lantaran mencoba kabur dari rumah para bangsawan. Dan karena mereka terlihat ketakutan, Sumi pun mengajak mereka untuk berkenalan, mengatakan kalau dia akan memberikan pekerjaan. Saat mendengar hal itu, Ina pun menjadi sangat bahagia karena mereka akhirnya bisa terbebas dari kehidupan bangsawan yang mengerikan. Singkatnya, hari-hari pun berlalu dan Nina kini telah bekerja bersama adiknya untuk membantu pekerjaan Sumi sebagai seorang pelayan. Lalu pada keesokan harinya, Yuka akan mengantar Gita di gereja Frozen karena Gita harus mengantar beberapa bibit yang berharga ke sana. Tapi pas mereka sampai ke sana, Yuka menjadi sangat terkejut karena dia malah kembali bertemu dengan rekan lamanya bernama Kissy. Namun dikarenakan Yuka pergi tanpa berpamitan, Kissy pun menjadi sangat kesal dengan Yuka yang meninggalkan mereka di medan peperangan secara tiba-tiba. Dan kebetulan karena mereka kembali bertemu, Yuka pun ingin bertanya kepada Kissy tentang kabar dari rekan-rekan pahlawan yang masih selamat. Dan Kissy pun menjelaskan kalau mereka telah kembali ke tempat asal mereka masing-masing, tapi masih ada satu yang belum kembali. Dia adalah penyihir bernama Suna dan dia kini sedang berjuang untuk mencari Yuka karena mengira kalau Yuka masih bertarung sama Raja Iblis. Pas mendengar hal itu, Yuka pun langsung merasa khawatir kepada Suna karena Suna merupakan salah satu rekan yang luar biasa. Tapi saat mereka ingin kembali, Kissy pun meminta untuk ikut dengan mereka karena Kissy penasaran dengan kehidupan Yuka dan Gita saat ini.
Lalu pada malam hari, Yuka segera mempersiapkan perlengkapannya untuk mencari Suna yang masih terjebak pada benua iblis. Terlebih, Yuka juga pengen menghentikan beberapa pejabat korup yang saat ini sedang memainkan politik curang pada kerajaan utama. Dan saat melihat Yuka yang begitu khawatir dengan temannya, Gita pun memutuskan untuk memberikan sesuatu kepada Yuka agar Yuka bisa pergi dengan selamat dan aman. Gita pun menjelaskan kalau itu merupakan zira peninggalan Raja Iblis sebelumnya yang tak pernah kalah dalam pertarungan 闘 apapun. 気のタガが緩んできている。 Lalu sebelum ditinggalkan, Gita pun meminta caplokan dari Yuka karena Yuka akan pergi meninggalkannya selama beberapa hari ke depan. Singkat cerita, setibanya di kerajaan bernama Dragon, Yuka segera menulis kabar hilangnya Suna agar memudahkan Yuka untuk menemukan Suna. Di saat yang sama, Gita akan bertemu dengan bangsawan dari Frozen yang pengen membeli bibit dari gereja mereka. Namun karena ingin membantu kerajaan Frozen, Gita ingin memberikan bibitnya secara gratis agar negara Frozen bisa diselamatkan. Sementara di kerajaan Dragon, Yuka nggak sengaja melihat beberapa ras iblis yang dijadikan sebagai budak dan pelayan. Di sana, manusia dan iblis hidup berdampingan, namun manusia sering merendahkan ras iblis yang ada di sana. Lalu scene akan berpindah ke sebuah bar ketika gadis pelayan akan dihajar sama bangsawan nakal. Setelah menolong sang pelayan, Yuka segera bertanya kepada pelayan itu apakah dia pernah melihat penyihir bernama Suna. Dan karena dia merupakan ras iblis, dia pernah mendapatkan berita dari iblis lainnya kalau ada seorang penyihir yang masih bertarung di kerajaan para iblis. Namun sebelum Yuka meninggalkannya, gadis itu pun mengatakan berita penting kepada Yuka kalau perang besar akan kembali terjadi. Dan dia lantas bertanya kepada Yuka bahwa kapan perang ini akan segera berakhir. Yuka pun mencoba untuk menenangkan gadis itu, mengatakan kalau dia akan segera menghentikan perang itu bersama rekannya yang luar biasa. Sementara di kantor Gita memutuskan untuk mengatakan rahasianya kepada Kissy karena dia ingin berteman lebih jauh dengan Kissy. Awalnya, Gita mengira kalau Kissy akan marah, tapi Kissy ternyata udah mengetahuinya kalau Gita adalah Raja Iblis yang lagi menyamar. Karena sebelum Kissy ikut dengan mereka, Yuka telah mengatakan semuanya kepada Kissy tentang rencana Gita yang luar biasa. Yuka bahkan telah memohon kepada Kissy untuk percaya kepada Gita meskipun dia adalah seorang Raja Iblis. Lalu kembali pada Yuka, di mana setelah sampai di kerajaan utama, Yuka segera menghajar beberapa pejabat korup dan prajuritnya. Tapi pada suatu hari, ada gempa dengan skala yang di luar nalar yang mengguncang kerajaan Frozen dan sekitarnya. Hal itu pun membuat Gita menjadi khawatir kalau mungkin ada roh dari Raja Iblis yang lama yang sedang mengamuk karena haus akan peperangan. Oleh karena itu, Gita pun harus kembali di kerajaan lamanya untuk berbohong kepada Raja Iblis terdahulu kalau mereka telah menang dari peperangan. Diharapkan dengan cara itu, para leluhur Raja Iblis terdahulu bisa kembali beristirahat dengan tenang. Namun di malam hari, saat Gita ingin masuk di kamar Yuka, Gita malah bertemu dengan Kissy yang juga pengen masuk di kamar Yuka. Karena merasa kaget, Kissy pun segera bertanya kepada Gita tentang alasannya untuk masuk di kamar Yuka pada malam hari. Di sini Gita bilang kalau dia pengen memberikan malam terakhir yang nikmat kepada Yuka karena besoknya Gita harus kembali ke dunia para iblis. Dan alasan Kissy juga hampir sama, yaitu dia pengen memberikan malam yang nikmat karena Yuka pasti lagi capek setelah pergi selama 1 minggu. Akhirnya pada malam yang dingin itu, Yuka pun akan dihangati sama kehangatan alami dari 2 gadis yang lagi tidur di samping Yuka. いろいろ魔族もふだ。 Dan sebelum tidur bersama, Gita pun mengatakan kepada Yuka kalau dia ingin pergi di makam leluhur para iblis. Oleh karena itu, Gita pun meminta Yuka untuk mengantarnya agar dia bisa percaya diri untuk bertemu dengan para leluhurnya. Lalu pada pagi hari, Yuka segera mengantar Gita di kerajaannya untuk mengatakan salam perpisahan selama beberapa hari ke depan. Kemudian Sumi akan mengantar Gita ke dalam makam para iblis untuk menjaga pintu dari makam kuno tersebut. Dan sebelum masuk ke dalam, Gita pun memberikan peringatan kepada Sumi bahwa kalau Gita kembali dalam kondisi kerasukan leluhur, maka Sumi harus menghabisi Gita bagaimanapun caranya.
Sementara di lain sisi, kita pun akan melihat para bangsawan Frozen yang telah berhasil meningkatkan ekonomi berkat bantuan Gita. Dan kelaparan pun di sana mulai berkurang karena bibit yang kita berikan kepada mereka mampu berkembang di tanah yang tidak subur. Tapi di tengah kerajaan Frozen yang mulai makmur, Raja Frozen tiba-tiba mendatangi Kissy dan Yuka untuk mengatakan berita penting kepada mereka. Di mana dalam beberapa hari lagi, ada beberapa kerajaan yang pengen menyerang kerajaan mereka. Salah satunya adalah kerajaan Iblis Biru yang terobsesi dengan kentang dan sayuran yang berhasil tumbuh di kerajaan Frozen. Di saat yang sama, Sumi pun merasa khawatir dengan ritual itu, takutnya Gita akan kerasukan sama Raja Iblis dan berubah menjadi jahat. Karena jika sampai hal itu terjadi, maka Sumi terpaksa menghabisi Gita meskipun banyak kenangan yang telah mereka lalui. Hingga ketika ritualnya dimulai, kita pun akan melihat ingatan Gita yang sangat jatuh cinta kepada pahlawan Yuka. 戦闘能力が身につきませんよ。そんなの Bahkan sejak pertama kali mendengar kelahiran Yuka, Gita pun langsung merasa jatuh cinta karena Gita sangat terobsesi dengan pahlawan. Karena Gita yakin kalau dengan kekuatan pahlawan yang luar biasa, maka Gita bisa mencapai keinginannya, yaitu mencapai perdamaian di seluruh dunia. Lalu kembali pada Yuka, di mana karena tak ingin perang kembali terjadi, Yuka pun segera memohon kepada sang raja untuk memikirkannya lagi. Karena seperti yang diketahui, jika Yuka pengen peperangan segera berakhir, karena itu merupakan mimpi yang paling besar dari Gita. Namun Raja Frozen pun meminta maaf kepada Yuka, karena meskipun telah mengirimkan surat diskusi kepada kerajaan musuh, mereka pun segera menolak surat itu, karena mereka hanya ingin merebut rempah dan sayuran yang ada di kerajaan Frozen. 4000枚分儲けることになるのでは Akhirnya pada keesokan hari, Yuka segera mengatur rencana yang matang untuk mengalahkan kerajaan musuh yang mencoba menyerang kerajaan Frozen yang mulai berkembang. Dan karena ini merupakan perang dua arah, mereka pun harus membagi pasukan agar peperangannya terasa semakin efisien. Di mana Yuka akan menghadapi pasukan Iblis Biru, sementara Kissy dan pasukan yang tersisa akan mengalahkan pasukan dari kerajaan lainnya. Tak lama dari itu, kerajaan musuh pun mulai bergerak ke arah mereka dan kerajaan iblis juga akan menyerang Frozen. Semua hal itu hanya untuk memenuhi rasa haus dan perasaan rakus untuk merampas suplai makanan dan sayur dari kerajaan Frozen. 絶対見てよ俺は王じゃなくて勇者だ Tapi ketika peperangan akan berlangsung, Yuka nggak sengaja bertemu dengan Suna yang mencari Yuka setelah membaca surat yang Yuka kirim. Namun secara tiba-tiba, Suna pun menyuruh Yuka untuk segera mengalahkan pasukan itu karena saat ini Gita lagi membutuhkan bantuan Yuka. Lalu dengan melepaskan sihir teleportasi, Suna pun memindahkan pasukan musuh ke satu titik agar Yuka bisa menghabisi mereka dalam satu serangan pamungkas. Tapi dikarenakan kekuatannya terlalu dahsyat, Yuka pun gak sengaja menghancurkan satu benua dan menciptakan longsor yang luar biasa. Sementara di lain sisi, kita pun akan melihat pintu makam yang terbuka dengan aura mengerikan yang keluar dari pintu tersebut. Sialnya ketika Sumi ingin menyerang Gita, Gita berhasil menahan serangan itu lalu menyerang Sumi dengan beberapa tebasan. Dan karena perbedaan kekuatan yang terlampau jauh, Gita pun berhasil menebas tangan Sumi sampai bikin Sumi berteriak sekuat mungkin. Untungnya pas Gita akan kembali menyerang, Sumi lantas memanfaatkan momentumnya dan menjebak Gita untuk sementara waktu. Di saat yang sama, Yuka pun langsung melesat secepat mungkin sebelum para leluhur keluar dan menimbulkan kehancuran. Lalu setelah mengalahkan pasukan iblis, Suna segera bertemu dengan Raja Frozen untuk mengatakan situasi Yuka saat ini. Di mana setelah mengalahkan pasukan iblis biru, Yuka segera pergi secepat mungkin untuk mengalahkan para leluhur yang ada di dalam tubuh Gita. Dan kalau Yuka gagal menyadarkan Gita, maka kehancuran dan peperangan mungkin akan kembali terjadi. Lalu kembali pada Yuka dan Gita, di mana ketika melihat Yuka yang datang, Gita pun segera mengeluarkan sabitnya untuk menghabisi Yuka. Dan saat Yuka menangkis serangan Gita, Yuka pun segera menyadarkan Gita dengan mengatakan kalau perang hampir berakhir. Lalu dengan memberikan pelukan kepadanya, Yuka pun berhasil menyadarkan Gita dari arwah Raja Iblis yang sedang merasuki tubuhnya.
Di saat yang sama, pasukan Frozen yang dipimpin sama Casey udah menang dan mengalahkan kerajaan yang mencoba untuk menyerang mereka. Hingga setelah Gita kembali sadar, Gita pun segera memberikan kabar kepada kerajaan iblis kalau mereka tak perlu untuk bertarung dengan manusia lagi. Ia beralasan kepada para iblis kalau ada kesatria iblis baru yang akan menanggung beban perang itu secara sendirian. Awalnya mereka pun merasa ragu, tapi saat Yuka memperlihatkan kekuatannya, dan setelah kembali di kerajaan Frozen, Gita pun segera menuliskan surat negosiasi kepada negara yang telah menyerang mereka kemarin. Di mana pada surat negosiasi itu, Gita pun akan menjual bibit sayur dan kentang dengan harga murah agar kerajaan lain bisa membelinya. Dengan begitu, masalah kelaparan akan segera teratasi dan kerajaan musuh akan membeli bibit sayur tanpa harus berperang lagi untuk merampasnya.